Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore, maupun malam bagi siapapun yang menonton video ini. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rahman dengan NIM saya 124230100 dan video ini dibentuk ataupun dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah desain dan jaringan komputer, desain manajemen dan jaringan komputer. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penjelasan dasar-dasar IP address dan subnetting serta contoh-contohnya menggunakan Cisco Tracer ya, paket Tracer dari Cisco. Oke, jadi ini dulu kita akan ngomong tentang IP address. Ini dia IP address. Jadi sebenarnya apa sih IP address itu? Bentar, ini kali ya. Yang gedean. Jangan. Jadi IP address itu, IP address itu sebenarnya sebuah alamat. Ini dari sininya aja udah kebaca ya alamat. Alamat dari apa? Dari sebuah perangkat ataupun device yang terhubung terhadap suatu jaringan gitu. Jadi tiap device ataupun perangkat yang connect ke jaringan itu dia pasti punya IP address. Karena apa? IP address ini kayak alamat aja. Kalau misalnya nggak ada alamatnya ya nggak bisa dipakai kayak gitu. Maksudnya nggak kebaca juga kayak gimananya. Nggak bisa dipakai untuk ngirim-ngirim ataupun pengen melakukan menerima gitu ya, nggak bisa. Salah. Nah, udah. Itu untuk IP address. Terus sebenarnya IP address nih gimana sih pembagiannya dan segala macamnya. Jadi IP address itu terdiri dari 32 bit. Oh ya, sebelumnya kita jelasin dulu tentang bit dan byte. Jadi satu byte itu terdiri dari 8 bit. Nah, byte itu pakai YTE ya. Terdiri dari 8 bit. Nah, IP address itu ada 8 byte. Jadi kayak ada 4 byte terbagi. Nah, IP itu ada 4 byte guys, sorry ada 4 byte. Dibagi menjadi 88, dijadiin bit semua. 4 byte kan berarti 8 kali 4 kan 32. Ada 32 bit. Nah, bit ini tuh dijadiin ke 4 bagian. Jadi kayak penulisannya itu biasanya kayak gini, kayak 192, 168, 100, 0. Nah, ini tuh satu blok ini itu 1 byte, 1 byte, 1 byte, 1 byte. Jadi di sini ada 8 bit, 8 bit, 8 bit gitu. Nah, ini tuh nanti harus paham juga tentang biner. Aduh, ini gimana cara tambah ini baru? Delete all. Wait. Gimana cara nambah baru, guys? Ya, bentar ya. Gimana cara update baru, cuy? Soalnya dihapus semua bisa. Ya udahlah, kita hiraukan tentang pen ini ya. Tadi kita udah sampai biner, kita udah sampai biner. Jadi biner itu kalau biner itu tuh dari bit ya teman-teman, dari byte. Jadi ada 8 kan ya tadi ya. Satu bit ada 8. Jadi 1 2 3 4 5 7 8.
Nah, ini tuh tiap pengertiannya itu kayak bilangan yang dua dipangkatin tersebut gitu. Jadi kayak karena ini ada 8 8 8 bit dalam 1 byte, itu berarti artinya totalnya itu untuk 1 byte nanti di IP ya, itu bakalan ada dari 0,0000001 yang ini artinya 2, tadi ya 1, dan juga nanti 1111111 2 pangkat 8 itu kalau nggak salah 128 deh, 128 ya. Nah, 128 126 ya, 2 pangkat 8 2 pangkat 8 2 pangkat 8 256 the hell ya, pokoknya begitulah teman-teman. Oh iya bener, ada bener 256 256, sorry. Nah, ini tuh maksudnya pengertiannya gimana, cara baca bit itu ini wajah lagi lah, gak enak kalau nggak gini. Dan save, cara bacanya itu kayak 0 0 0 0 7 8. Nah, ini tuh kelipatan 2 teman-teman. Jadi kalau misalnya 0 itu kalau kita tahu ya false, 1 itu true. Jadi di sini tuh 1 nilainya ya. Ini 2, nih 4. Terus 2 pangkat ini 2 pangkat 0. 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini akan kayak gini kan. Terus pangkat 3 berapa? 8. Ini berapa? 16. Ini berapa? 32. Ini berapa? 64. Ini berapa? 1, 2, 8. Nah, ini untuk biner. Jadi untuk IP ini tuh udah harus hafal karena ini bakalan kepake di tiap-tiap kita mau ngitung-ngitung ataupun mau menentukan eh, ini tuh kalau misalnya 0000 kayak gini ataupun 11 kayak gini tuh ini IP-nya berapa, biar bisa jadi dari biner ke desimal. Intinya kita harus bisa dari biner ke desimal ataupun sebaliknya. Yang penting tuh ngerti lah, logikanya ada. Kemudian ini udah nih kita bahas tentang IP dari tadi. IP itu IP address itu ada pembagiannya, yaitu class ada kelasnya. Kelasnya itu dibuat untuk apa? Untuk mempermudah tentang pemakaiannya kayak gitu. Jadi yang kita tahu itu ada 4 kelas A, B, C, D, E, ada 5 kelas gitu. Nah, ini tuh beda-beda. Langsung aja kita ke sini. Kenapa dibedain kelasnya? Karena sesuai pemakaian sih. Jadi butuhnya berapa-berapa. Nah, kayak gini. Nggak ada di sini berarti. Nih, ini tuh ada kelasnya. Atau enggak? IP address kelas. Aduh, typo. Nih. Oh iya. Lupa. Berarti sebelum ini tuh jelasin dulu tentang IP itu ada 3 teman-teman. Ada private, public, sama satunya lagi itu yang reserve. Bedanya apa? Bedanya itu nih, private khusus. Nah, reserve itu maksudnya khusus ya. Nah, kalau privat itu ya yang digunakan untuk jaringan pribadi. Kita dapat kita dengan mengetik config pada cmd. Biasanya config./al gitu ya. Nanti muncul semua ini. Terus kalau public ini semua alamat IP yang bukan bagian dari IP privat dan IP khusus merupakan IP public. Nah, ini What's My IP di Google untuk ngeceknya. Kalau ini IP khusus nih khusus aja kayak untuk self identification pasti ini gitu. Kalau localhost pasti depannya 127 gitu-gitu lah pokoknya deh. 127.0.1 gitu-gitu. Nah, itu untuk IP jenis-jenisnya ya. Nah, ini tuh class-class ini yang apa?
Kok nge-lag? Ini yang menunjukkan beda-bedanya nih. Kayak mana ya yang bagus ya? Kayak sama semua deh. Nah, ini kayak gini nih. Ini tuh atau nggak di sini kali ya? Yang biar enak, biar sejalan. Ini aku ngambil dari nconfig.net situs. Tapi di sini nggak dijelasin. Ini ya. Ya pokoknya tuh IP address itu punya kelas yang kenapa dibuat kelas-kelas agar kita itu bisa nentuin mau pakai kelas yang mana gitu, lebih enak gitu. Level subnet mask kayaknya ini deh. Nah, plus tapi ini nggak nunjukin. Nah, ini dimulainya dari mana ya gitu ya, nggak ada ya. Ya ini sama sih kayak dia ada address range-nya itu kayak nanti yang bakalan bisa dipakai itu kayak gimana berapa aja gitu ya. Nah ini tuh ada nih first octet desimal. Jadi octet tuh yang kayak tadi udah dibagi 8. Satu bla 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 IP ini. Aduh. Nah, satu ginian tuh tadi disebutnya octet karena ada berapa? Ada 8. Kan dari okta ya. Okta itu kan 8. Nah, itu jadi first octet desimal nih. Ini peraturan-peraturannya. Dan ini juga nih peraturannya kayak kalau kelas A itu bit pertama di oktet pertama itu harus 0. Sisanya bebas. Ke bawahnya juga sama. Kelas B itu bit pertamanya harus 1, duanya harus 0. Udah tuh kayak gitu. Mengikuti ke bawah sama. Makanya range-nya jadinya kayak gini gitu. Nah, ada yang dari 000 sampai 127, 128, 191 dan lain sebagainya nih. Nah, ini nanti subnet mask kita ngikut ke subnet mask ini kayak jaringan cadangannya gitu loh. Bukan jaringan cadangan apa ya? Ya bisa bilang cadangan lah ataupun subnya gitu, secondary-nya itu. Nah, ini untuk host nanti ada dijelasin dulu. Nah, jadi ini udah ada kelas-kelasnya. Kemudian kita bakalan ke host dan juga ke netnya. Nah, tiap kelas itu pembagian networknya dan juga hostnya itu beda-beda. Ada yang memang networknya banyak, ada yang memang networknya sedikit kayak gitu. Nah, ini tuh berbanding terbalik. Karena apa? Kalau misalnya networknya sedikit berarti hostnya banyak nih kelas A. Networknya banyak berarti hostnya ya ini seimbang sih. Kalau C networknya 3, hostnya cuma 1 octet gitu ya. Nah, ini tuh buat yang ngebedain tuh di sini deh. Kenapa ada yang hostnya banyak dan yang dikit tuh sesuai kebutuhan tuh ya di sini untuk bagi-baginya kayak tadi udah dibilang. Ini ada hierarkinya kayak gitu. Sementara kalau untuk kelas D dan E ini kita gak usah bahas aja. Maksudnya kelas D itu udah dibuat untuk multicast aja dan E itu formula eksperimental kayak gitu sih. Nah, ini tuh nanti ada hitung-hitungannya di sini nih kayak network host. Makanya dapat angka tuh biasanya kalau A itu ininya slash 8, slash 16, slash 24 itu didapat dari 2 pangkat sekian. Jadi kayak 2 pangkat sekian. Enggak, dari ini aja sih sebenarnya. Dari itu dihitung networknya aja sih. Angka-angka ini tuh didapat dari networknya aja. Karena ini cuma ada 1 oktet ya 8. Ini 2 oktet ya 16. Ini 3 oktet ya 24 kayak gitu. Udah sih itu untuk IP address gitu ya. Jadi kita udah tahu IP itu kayak gimana, ada apa aja. Tadi terminologinya juga ada kan. Kalau misalnya IP itu terbentuk dari IP address itu terdiri dari 32 bit. 32 bit itu nanti dijadiin 4 byte. Yang tadi udah ditulisin di sini. Jadi kayak 4 bagian kayak gini. 1 byte di sini di dalam IP itu disebutnya octet gitu. Jadi jangan lupa. Udah sih itu aja untuk IP address. Kemudian kita menuju ke subnetting. Oh iya, tadi kelupaan kita bahas network dan juga host. Tadi kan waktu di sini nih masihan. Network itu jaringan sementara hostnya itu nanti yang buat
perangkatnya. Jadi kayak simpelnya network itu adalah kompleknya, host-nya itu kayak nomor berapa nih si rumah ini ada di dalam komplek tersebut. Alamat sih, ya, ya dua-duanya sama-sama alamat. Tapi kalau network itu eh, kompleknya, host itu rumahnya, kayak gitu. Hmm. Terus kemudian, oh ini juga ada nih subnetnya nih. Subnet tuh kayak yang tadi dibilang, coba kita cari di sini ya, subnet. Subnet itu kayak secondary jaringannya gitu loh. Nah, ini dia. Nah, anggap subnetwork adalah sebuah network yang dibagi, yang menjadi bagian-bagian kecil. Nah, nanti kita bahas tentang subnet ini di selanjutnya. Ini pengantar nih selanjutnya. Nah, kita kan udah tahu nih kalau subnet itu adalah network yang dibagi-bagi. Networknya tuh maksudnya harus ingat ya, networknya itu tetap sama kayak gitu. Jadi nanti di subnetting, namanya subnetting itu proses pembagian network nih. Subnetting itu adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut dengan subnet. Nah, subnetting digunakan untuk memudahkan pengelolaan jaringan komputer, bla 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 bla. Nah, jadi subnetting ini caranya kita memecah dari si IP jaringan tersebut. Jadi itu kayak sebenarnya masih si jaringan tersebut gitu, tapi dipecah lagi ke jadi menjadi lebih kecil kayak gitu. Nah, fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu untuk ini, mengurangi traffic jaringan, mengoptimalin kinerja dan kecepatan, meningkatkan keamanan jaringan. Kenapa sih sebenarnya? Karena kalau misalnya dilihat nih ya, menggunakan metode class yang tadi ada kelas A, B, C, D, nih. Nah, kalau misalnya ini yang lebih penting itu di sini nih, penggunaan alamat IP. Karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan kayak gitu. Kalau misalnya pakai kelas itu ya tetap sih bisa disesuaikan butuhnya berapa, tapi nanti nyisa IP address-nya itu banyak gitu. Udah ya, jadi kita langsung aja menuju subnetting. Subnetting. Open new, new, dan save. Nah, langsung aja subnetting itu kayak tadi kan udah sama-sama tahu kalau subnetting itu adalah proses pembagian IP address menjadi jaringan lagi yang lebih kecil ya. Nah, di dalam subnetting ini ada apa? Ada subnet mask pertama. Bagian dari alamat IP yang digunakan untuk membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil. Kayak yang ada di sini tadi. Nih, ini alamat IP, ini ada dua nih. Nah, ini kayak gini. Terus ada NA. NA itu network address, mengidentifikasi keseluruhan jaringan atau segmen jaringan, subnet. Nah, oke. Kalau host ini dapat dipesan ke perangkat jaringan. Jadi kayak yang tadi udah dibilang kayak sama sih sebenarnya kayak network ini. Tempat ininya, kompleknya, ini tuh rumahnya. Sementara kalau broadcast ini alamat yang digunakan untuk kita ngirim-ngirim gitu. Nah, ini ada catatan network address dan broadcast address tidak dapat dipasang dalam sebuah perangkat. Nanti bakalan tahu kenapa. Karena dua-duanya itu udah paten gitu teman-teman. Yang network itu dipakai untuk menunjukkan alamat, sementara BA itu broadcast itu dipakai untuk ngirim-ngirim. Jadi tinggal sisa host kan. Nah, ini langsung aja ke metode pembagiannya ya. Di sini itu metode subnetting itu ada dua, FLSM sama VLSM. FLSM itu apa? Ini Fixed Length Subnet Mask. Jadi semuanya itu dibagi dengan subnet mask yang sama gitu. Jadi alamat IP menjadi subnet dengan panjang subnet mask yang sama untuk setiap subnet. Maksudnya kayak gimana? Jadi kayak gini nih. Misal aku butuh 60 PC di tempat yang pertama, 60 PC. Terus di sini ada 30 PC dan juga di sini aku butuh 2 PC gitu ya. Nah, ini ruangan satu, gedung 1, gedung 2, gedung 3. Nah, ini dengan IP misalnya 192.168.100.100.0 ding, titik 0 ini IP-nya.
Nah, nanti IP ini tuh mau dipecah menjadi biar bisa muat segini nih. Nah, kalau FLSM itu atau fixed, nah dia kan tadi ngebagi dengan subnet mask ya yang sama. Nah, ini bakalan nyambung ke sini. Nih, kita punya tabel dengan nih subnet masknya. Dia ini yang bakalan ngebagi-bagi. Kayak ini tuh mau dibagi berapa sih? Maksudnya mau dibagi untuk berapa PC dan bisa dipakai untuk berapa. Misal nih, subnet masknya slash 16 gitu ya. Dia itu nanti yang bisa dipakai itu hostnya ada 65.534 gitu. Banyak kan? Terus kalau misalnya kayak tadi kita butuhnya cuma 60, berarti kita lihat nih yang kira-kira nggak harus nggak harus lebih-lebih banget karena tujuannya dengan subnetting ini kan agar IP yang ada itu sisanya nggak terlalu banyak kan. Makanya dicari yang ada di atas keperluan kita tetapi nggak jauh-jauh banget. Jadi misal di ruang pertama tadi aku butuh 60 PC. Ya yang dipakainya itu 60/26. Dia itu tersedia 64 PC tetapi yang bisa dipakai untuk host itu 62. Kenapa berkurang 2? Karena tadi ada yang namanya network address dan juga broadcast address. Nah, itu harus selalu diingat-ingat, itu selalu ada kayak gitu. Jadi, tiap IP-IP yang tersedia dari subnet mask tersebut itu harus dikurang 2 karena kan menyertakan hal tersebut ya, network dan juga broadcast. Jadi, ya di gedung pertama nanti aku bakalan pakai /26 butuhnya nih ya, /26. Nah, tapi karena kita menggunakan FLSM yaitu fixed, ya udah jadi nanti semuanya tuh sama. Ini sini pakai subnet yang /26, sini /26, sini /26 yang sebenarnya ini menurutku ya nggak bakalan beda jauh dengan kita menggunakan metode class tadi. Tetap sama-sama sisa banyak gitu. Karena kan di tempat ketiga ini ataupun gedung ketiga, aku cuma butuh 2 PC. Cuman aku karena pakai metodenya FLSM, tetap aja. Jadi nanti di sini ada 60 PC nih, 60 IP sisa. IP sisa. Terus yang ini masih ada 32 IP sisa. Yang ini sisa 2. Yang ini oke deh, sisa 2. Tapi yang ini 30, apalagi 60 ini kan sayang banget kan. Makanya kita itu biasanya bagusnya sih pakai VLSM. VLSM itu variabel length. Variabel length itu beda dengan FLSM. Jadi kalau misal variabel length, aduh, kok save? Variabel length, cuy, ini. Variabel length itu kita bisa beda-beda mau nge-subnettingnya pakai subnet berapa itu bisa beda-beda. Jadi kayak tadi aku butuh 60, butuh 30, butuh 2. Nah, kalau pakai VLSM tuh bisa kita sesuaiin. Jadi nggak harus /26 semua. Aku di sini mau pakai subnetting buat pakai /26. Di sini itu pakai 30 tuh kayak 27 deh. Nih bisa 27. Pakai 27 dan di sini mungkin aku bisa pakai 28. Ya nggak sih? 28. Oh enggak, bahkan aku bisa pakai untuk /30 bahkan. /30 di sini. Jadi kan di sini sisanya dikit kan, kayak di sini cuma sisa 2, sini sisa 2, sini nggak ada sisa. Jadi kan lebih efektif gitu penggunaan dari subnettingnya. Oke, daripada bingung kan karena nggak ada contohnya, kita bakalan demo. Nah ini dia. Pertama dengan metode ini dulu ya, maksudnya metode FLSM.
atau VLSM juga boleh sih, nggak apa-apa. Karena sama-sama aja, kita langsung pakai VLSM aja ya. Karena kalau VLSM tuh nggak ada aturan yang ininya sih, yang bakunya banget. Jadi kita langsung pakai ini tuh ya. Ini misalnya aku tadi punya 3 ruangan atau 3 gedung. Nah, ini tuh kalau mau melakukan subnetting, yang harus paling pertama kali dicari tahu adalah kita itu butuh untuk berapa. Kita harus tahu kebutuhan kita dulu berapa. Kayak misalnya kayak tadi aku ada 60, 30 dan juga 2, berarti aku butuh 92 IP. Contoh lain aku misalnya butuh 2, 6, 8, aku butuh 16 IP. Jadi kita harus tahu dulu kita itu butuh berapa IP. Kemudian kalau misalnya udah, baru nih kalau FLSM ya tinggal dilanjutin aja semuanya sama, subnettingnya sama. Tapi kalau VLSM itu kita urutin dulu. Jadi misalnya aku itu butuh, mana tulis ini ya? Bukan, ini draw. Aku itu butuh tadi 100 dan aku contoh lain ya. 100, 50 dan juga 40 gitu. Nah, ini tuh harus urut dulu. Jadi nanti yang kita alokasiin pertama yang pertama kali kita alokasiin itu yang ruangan dengan 100 PC dulu, 100 PC dulu, habis itu nanti 50, habis itu tadi 40 ya kalau nggak salah. Nggak bisa kalau misalnya kita tentang 40 dulu ataupun nanti sini 50 baru 100, 100 di akhir tuh jangan, diurutin dulu. Jadi di sini eh, kita di sini bakalan pakai, sebut aja ini ruang ruang A, kemudian ini aku paste aja, ini ruang B dan juga ruang C. Aku butuh resize ini agak gedein sih. Oke. Jadi di sini bakal ada 100 PC, 50 PC dan 40 PC. Aku di sini punya IP yang bakalan kita subnet itu adalah 192.168.100.0. Ini merupakan IP di sebuah kelas C yang nanti yang bakalan di kelas C itu kan ditentuin dari sini ya. 3 oktet pertama itu adalah network. Nah, yang terakhirnya itu host. Nah, nanti kita bakalan subnetin. Nah, pertama kali untuk melakukan subnet itu yang pertama kali dicari adalah tadi NA dan juga BA, network address dan juga broadcast address. Jadi di sini itu kita hitung-hitungan dulu ya. Coba dari sini, Deng. Pertama kali itu cara cari NA. NA itu didapatkan dengan IP address yang dikenakan operator N dengan subnet masknya. Nih kayak gini. Bla 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 bla. Nah, kayak gini ya. Maksudnya kalau N itu yang paling penting adalah N harus true dan true untuk menghasilkan nilai yang true ya. Kalau misalnya satu aja nggak bisa, ya nanti nilainya false kayak gitu. Ya. Terus kita praktek nih mencari NA dulu ya, mencari NA. NA mencarinya tuh gimana? Berarti dari ini kita rubah menjadi binner, menjadi binner. Jadi ini dihapus saja. Ini sebenarnya ada sih, ada IP kalkulator. Dan itu bisa langsung kelar gitu loh, kayak ya udah tinggal masukin IP-nya terus mau disubnet pakai berapa. Tapi kita pelan-pelan dulu ya biar paham gitu. Jadi aku di sini bakalan cari convert dari desimal ke binner. Ya. Nah, decimal number 192 cari nih. Salah dulu, ini tulis IP. IP biar gak lupa.
192.168.0. Terus ini dalam binernya itu sama dengan segini. Untuk oktet pertama, oktet keduanya ada 168 itu segini. Terus 100 itu segini. Dan 0 itu ya 0 sih. 2, 4, 6, 7, 8. Oke. Nah, ini untuk IP-nya teman-teman. Terus subnet masknya ini berapa? Nah, di sini kita pakai table CIDR namanya. Ini untuk penggunaan subnetting lah intinya. Nah, table CIDR ini itu tiap kita mau baginya itu beda-beda subnetnya. Kayak subnet masknya ya maksudnya. Nah, itu kayak misalnya sekarang kan aku lagi butuh 100 PC untuk di gedung pertama. Berarti aku cari nih yang bisa lengkap 100 PC. Berarti kan PC itu kan nyambungnya ke host ya. Karena itu yang bakalan kita kasih IP address. Jadi dilihat nih di sini sejumlah hostnya yang bisa dipakai yang lebih dari 100 itu berapa? Oh, /25, subnet masknya segini. Berarti kita tulis dulu di sini. Dengan ini subnet 26, 25. 255, 255, 255 sama 128. Nah, ini tuh kalau di 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, kita cari nih 128 nih berapa? 28. Oke. Nah, ini udah ketemu nih. Lalu kita operasiin. Mencari NA. Mencari NA. Yaitu IP-nya. IP ini. Ini. Dan juga SM. Segini. SM itu ini. Ini kita lurusin aja ya. Biar agak jelas gitu ya. Sebenarnya agak susah sih. Cuma ya dilurus-lurusin aja lah ya. Nah, ya mendingan lah segini lah. Nah, NA-nya itu gimana? Nah, ini kan satu N kan, berarti satu benar. Ini bisa true. Ini false, 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 false. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebihan satu guys, maaf. Nah, terus lagi lanjut di sini. Yaitu di sini true, di sini false, di sini true, di sini false, di sini true, di sini false. False, false gitu kan. Terus lanjut lagi di sini. Ini benar, benar, salah, salah, benar, salah, salah. Terus di sini salah semua dong. Karena apa? Karena kan di sini nggak satu juga nggak terus. Sementara isinya satu di sini. Gitu ya. Jadi 4, 7, 8. Nah, ini nih NA-nya udah kita dapat. Ini NA kita. Coba kita cari berapa ya. Kita translatein lagi. NA kita itu berapa sih? Bukan. Binary tuh. Desimal tuh binary. Ini nggak ada binary tuh ini. Biner. Biner ke desimal. Nah. Oke, ini 192. Sebenarnya ya ini dari yang atas ini sih kalau teman-teman perhatiin tuh sama kan dari IP-nya. Jadi di sini 192, di sini 168. Di sini 100. Nah, di sini ini 0. Atau NA itu sebenarnya di mana hostnya itu harus 0, teman-teman. NA itu tuh hostnya yang nilai hostnya harus 0. Karena ada di sini nih. Ada di mana ya? Kayaknya ada di sini nih. Pokoknya kalau NA itu hostnya itu harus 0. Kalau misalnya BA itu semuanya harus 1 bitnya gitu maksudnya. Nah, itu. Oke, jadi ini NA. Udah ketemu. Terus kita cari BA-nya. Mencari BA itu gimana? Mencari BA itu pertama nilai si
SM-nya itu di inverse. Jadi inverse itu kayak gimana sih? Inverse itu yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0 kayak gitu. Jadi yang ini IP-nya tuh tetap sama kayak tadi. Nih. Kenapa aku kayak gini ya? Ini kayak gini, kayak gini. Terus SM-nya itu SM-nya itu kebalikan dari ini. Jadi kayak yang di sini ya 111 kan jadi 0000 semua. 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ini kayak kurang deh. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, udah nih. Jadi SM-nya itu di ini teman-teman di inverse gitu. Aku cek dulu ya, kayak takutnya ada yang salah di ini. Kenapa yang ini dikit banget? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ini dari tadi salah teman-teman. Kurang 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang 1 cuy. Tapi ini bener gak ya? Bener gak sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Pasti ini 8 dong. Duh, takutnya perhitungannya salah nih. Ya pokoknya kayak gitulah teman-teman. Tapi ini hitungannya bener kok. Ini hitungannya bener. Cuman penulisannya aja yang salah. Udah ya. Dan ini mudah-mudahan benar. Nah, kalau misalnya BA itu, kalau misalnya NA tadi kan di N ya. Kalau BA itu di OR. Jadi ketika memang salah satunya bernilai benar, maka dia benar. Tapi kalau misalnya dua-duanya benar, itu dia benar. Dan kalau dua-duanya salah, tetap salah. Jadi ini ada satu aja yang benar, berarti dia true. Kayak gini nih. Ini IP-nya benar, SM-nya salah. Berarti ini nilainya true, true. Ini baru salah-salah semua. 3, 4, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini benar. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, enggak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini baru nih 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Jadi ini kalau OR, ini giniin aja deh aku tulisin. Ini OR, ini N. Jadi harus ingat juga sih kayak basic dari logika itu kayak gimana. Nah ini BA-nya berapa sih? BA-nya itu kita lihat di sini. Binary atau desimal. Kita lihat ya. Oke, di sini nilainya ya 192 juga. 92 titik. Ini berapa? 168. Ini 100. Cuma dicek aja. 200. Iya, ini 200. Ini kok 200 Ini kayaknya aku kelebihan deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa? 200 juga dong. Ini bener kayak gini gak sih harusnya? Pusing. Ini kayak aku kelebihan 1 gitu loh teman-teman. 1, 2. Kalau ini kan 100 kan. Ini kayak aku kelebihan deh. Kelebihan 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bener gak sih ini? Loh. Loh. Coba kalau ini jadi sebar. Ada aku sedikit salah paham.
Wait, what the hell? Oh iya. Ya, yeah, benar 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 benar. Salah 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 salah. Udah. Aman kok, aman kok. Ini jadi punya aku 100 di sini. Ini harusnya 2 aja, cuy. Terus yang ini kan 0 ya. Kita cek dulu deh. Oh, ini dibuat kayak gini, cuy. Ini hasilnya berapa nih? Coba. Yang ini, guys. 127. Yang bisa kita lihat slash 25 itu ada segini. Harusnya tuh 127 ini adalah BA-nya. Ini udah benar, perhitungannya tuh tetap benar kok, teman-teman, aman aja, walaupun tadi kita agak sulit gitu ya. Ya pokoknya kalau misalnya ngitung NABA ya telitilah. Jadi tadi kita udah dapat kayak NA-nya itu, NA-nya tadi 192.168.0 dan juga BA-nya itu ada di titik 127 192.168 titik berapa tadi? 127. Nah, terus IP berapa aja sih? Maksudnya IP address berapa aja yang bisa kita pakai? Nah, host itu bisa dipakai dari NA-nya ditambah 1, BA-nya dikurang 1. Jadi kayak 192.168 ini kan titik 100.0. Nah, ini dimulainya itu dari titik 100.1 sampai 192.168.100. Ini kan 127. Kita kurang 1, 126. Nah, ini adalah IP address yang bisa dipakai gitu ya. Nih. Dah. Nih, pokoknya tuh yang penting ngitung ininya dulu. Ini pakai slash 26 ya, jangan lupa nih. Slash 25 100 PC. 100 PC. Karena nggak mungkin pakai 100 PC semuanya. Jadi kita pakai 3 aja kali itu, nggak pakai 2 deh. Jadi mana nih? Ini switch. Switch. Nah, sini dan juga ini ada kabel. Oke. Aduh, kok copy semuanya ya? Oh enggak kok. Nah, ini buat nanti. Nah, ini terus kita konekin di sini. Cekir. Nah, di sini itu kita pakai ke config dan juga face Ethernet karena di sini face Ethernet ya. Nah, IP-nya itu berapa? IP-nya di sini itu 192.168 titik 100 titik 1. Subnet masknya, masukin subnet masknya si slash 25 tadi berapa ya? Kayak 128 deh ya. 128 tuh. Woi, 255, 255, 255, 128. Nah, udah nih. Nah, udah. Kalau udah, di close aja. Terus kita setting yang satunya lagi. Sama config terus Ethernet. Masukin ini subnet masknya, samain, dan juga ini ditaruhin. Sebenarnya bebas, pokoknya kita bisa pakai dari 1 sampai ke 126. Jadi di sini aku tes pakai 126 ya. Ya. Udah. Kalau udah ya close aja. Terus coba kita ping ya dari sini. Oke, successful. Berhasil berarti. Kok kurang gede ya? Ya. Nah,
Sama kayak yang di sini juga. Di sini aku coba butuh 50 PC. 50 PC sama nanti dihitungnya itu kayak gini lagi nyari NA-nya di BA. Tapi kalau misalnya yang penting kan pertamanya nih kita udah tahu. Kita tinggal cari aja nih ini mau di flash pakai berapa. Karena kita kan maksudnya di awal tuh udah tahu nih ini NA-nya segini, BA-nya segini dan IP itu pakai ya sebelah-sebelahan. Jadi tinggal dicari aja kalau 50 berarti aku pakai slash 5. Itu berarti pakai slash 26. 26 itu ada 64 IP. Ya, jadi tinggal ditambahin aja. Kayak nanti itu di sini kan udah stop di 127. Berarti NA-nya di 192.168.100, 127 ditambah 1, 128. BA-nya tambah kayak yang tadi. 127 tambah 64 tuh berapa? Apa ya? Kalkulator dulu aja. Nih, 127 tambah 64. 127 tambah 64. 191. 191. Ini untuk BA-nya. 192.168.191. Ataupun nanti kita bisa pakai kayak gini teman-teman dari sini nih. Ini pakai kalkulator. Ya maksudnya kalau misalnya mau masih belajar ya itu sih. Aku kan di sini disuruh cuman buat presentasi aja ya. Kenapa jadi kayak ngajarin? Ya gak apa-apa lah cuek lah. Ini 26 tadi kita pakai slash 26. 26 itu pakai 192. Aku lihat deh. Oh udah deh nanti ini kelihatan. Mau dari mananya. Tuh. Bener kan 128 ini 191. Nanti host yang bisa dipakai range dari segini. Oh udah deh. Kayak ini nanti tinggal taruh sini. Hostnya sekian. Ini host. Sama kayak tadi. Yang ngitung manual boleh, ngitung pakai kalkulator juga boleh. Ini pakai 40 ya, kita butuhnya 40, kita cari dulu 40 isi pakai berapa. Oh, pakai slash 26 juga. Karena pakai slash 26 juga, ya ini nanti. Ini nanti NA-nya. NA NA BA. BA-nya itu tadi berapa? 255 ya. Nah, dan ini pokoknya udah sama kan. Sisanya sama kayak ngikutin yang tadi aja. Karena sepertinya aku sudah harus closing karena udah kelamaan 47 menit anjir. Ya, mungkin itu saja sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.